Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar untuk penggunaan fungsi di dalam Excel. Jadi salah satu kelebihan daripada Excel ini adalah kita bisa menggunakan fungsi-fungsi yang sudah disediakan oleh Excel, mana fungsi-fungsi ini nanti digunakan untuk memanipulasi data-data yang ada di dalam Excel ini. Nah, bagaimana cara menggunakan fungsi-fungsi yang ada? Sebagai misal, kita memiliki suatu data ya. Misalkan di sini ada data 12. Di sini ada cara menggunakan fungsi. Yang pertama adalah dengan kata kunci untuk membuka fungsi adalah tanda sama dengan. Maka secara otomatis dia akan mengacu kepada suatu fungsi. Misalkan 12 ini kita ingin tambahkan dengan angka 3. Kita klik angka 12 ini, terus kemudian kita tambahkan operator plus, kemudian kita ketikkan angka 3. Setiap selesai fungsi, kita tekan enter. Maka secara otomatis dia akan berubah menjadi di kolom yang tadi kita pilih, terus kemudian ditambahkan 3. Sehingga pada saat ini terjadi perubahan, misalkan ini tadi kita ubah jadi angka 4, maka otomatis di kolom yang tadi sudah kita ubah fungsi formatnya jadi sebuah fungsi, maka ini juga akan menyesuaikan dari inputnya. Jadi yang pertama ini tadi kan inputnya kita ambil dari kolom yang ini, maka secara otomatis di fungsi yang kita masukkan maka otomatis akan berubah nilainya. Begitu juga sama kalau misalkan kita menggunakan minus, misalkan minus 2, maka otomatis juga akan berubah. Jadi dia mengacu pada angka inputan yang disampaikan tadi, maka secara otomatis juga akan dilakukan perhitungan sesuai dengan fungsinya. Itu kalau menggunakan fungsi matematika biasa nih. Ada beberapa fungsi yang bisa kita gunakan, yaitu ya di bagian formula ini. Jadi fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan sudah berada di sini. Jadi misalkan ada fungsi len ini ya. Len ini kan ada keterangannya nih. Len dengan inputan bentuknya adalah text. Return the number of character in text string. Berarti dia akan menghitung panjang karakter dari suatu string. Cara penggunaannya kan di sini kelihatan ya. Lens terus kemudian text. Berarti dia membutuhkan inputan teks. Misalkan ini kita berikan inputan insan cendekia. Terus kemudian kita di sini kita masukkan suatu fungsi. Ingat ya, sama dengan. Kita masukkan. Terus kemudian kita ketikkan len. Ya, len ya. Maka dia membutuhkan inputan berupa teks. Tinggal kita ambil teksnya ada di sini, kurung tutup, enter. Maka otomatis dia akan menghitung panjang dari teksnya ini. Insan 5 tambah spasi 6 cendekia 3 5 8 ditambah 6 14 ya. Jadi spasi juga dihitung sebagai suatu karakter ya. Cara menggunakan fungsi
adalah seperti ini. Jadi fungsi-fungsi yang ada ini fungsi teks, berarti biasanya semuanya adalah inputannya berupa teks biasanya. Fine. Logic itu ada fungsi if, ada fungsi or, and, dan lain sebagainya. Ya. Terus kemudian kita coba untuk penggunaan fungsi if yang biasanya sering dibahas di pembelajaran ya, atau mungkin lebih sering banyak digunakan. Fungsi if ini kita lihat di fungsi if. Fungsi if ini dia punya inputan berupa logical, terus kemudian value if true sama value if false. Jadi misalkan kita punya angka 90 dengan angka KKM, misalkan nilai ya. Di sini ada KKM. Kalau misalkan KKM-nya 70, maka di sini kita bisa masukkan fungsi if sama dengan if. Ingat ya, if ya. If-nya bisa kita klik. Ingat, logical text. Logical itu berarti nilainya dia harus bernilai true atau false. Jadi menggunakan fungsi logika. Entah itu kita bisa menggunakan and bisa, or bisa, atau mungkin dengan menggunakan perbandingan. Jadi misalkan kita ambil 90, jadi angka nilai itu apakah dia lebih besar sama dengan gitu ya, lebih besar sama dengan nilai 70, kan ini pasti nanti nilainya adalah true atau false. Yang perlu diperhatikan berikutnya adalah di bagian setelahnya ya, tulisan logic text ini wujudnya titik koma ataukah koma. Ini biasanya yang menentukan adalah settingan daripada komputer kita masing-masing. Kalau settingannya dia menggunakan Indonesia, biasanya dia menggunakan titik koma. Sedangkan kalau settingannya dengan menggunakan Inggris, dia akan otomatis menjadi koma. Kalau di sini titik koma, ya berarti kita berikan titik koma. Makanya ini pindah ya, value if true. Misalkan kalau true, kalau misalnya nilainya itu benar, misalkan kita masukkan teks. Kalau teks, dia harus menggunakan ini petik 2 itu ya, tuntas misalkan. Ditutup lagi. Terus kemudian ingat di sini yang berikutnya juga sama, titik koma, Terus kemudian di teksnya tidak tuntas. Ingat, perhatikan titik komanya tutup. Nah, yang terakhir tutup untuk fungsi if-nya. Kalau sudah selesai ditekan enter, maka otomatis akan menyesuaikan. Kalau dia nilainya true, maka yang keluar ada yang bagian tengah ini. Kalau dia false, maka tidak tuntas. Contohnya apa? Kalau di sini kan ini KKM ada 70, maka di sini kita misalkan kita ambil 67. Maka secara otomatis dia berubah menjadi tidak tuntas. Ya, itu adalah cara menggunakan fungsi di dalam Excel. Jadi disesuaikan saja dengan format yang diminta, format inputan yang diminta. Kalian bisa menggunakan ini ya, klik ini. Misalkan if, ini ya if, diklik saja. Nah, ini kan langsung ya. Kalau masih bingung cara penggunaannya ini, kita bisa menggunakan ini, help. Jadi di sini di bagian help kita sudah disediakan caranya, contoh penggunaannya, cara penggunaannya. Ini cara penggunaan daripada fungsi if. Nanti juga akan ada fungsi if ini. Kalau fungsi itu bisa dimasukkan fungsi yang lain ya. Fungsi di dalam fungsi itu diperbolehkan kalau di dalam Excel. Jadi misalkan suatu nilai itu bisa dengan menggunakan fungsi len ya. Len ini kan menghasilkan nilai angka ya, number. Jadi ini bisa digunakan untuk
sebagai inputan nilai number seperti itu. Jadi fungsi di dalam fungsi itu bisa dilakukan. Jadi sebagai misal, fungsi di dalam fungsi kita bisa menggunakan ini ya. Misalkan fungsi if. Kita keluarkan di sini panjang ya. Panjangnya ini. Jadi misalkan kalau panjangnya ini lebih dari ketentuan, berarti termasuk teks panjang gitu ya. Maka kita bisa digunakan di sini misalnya if, fungsi if, jika ini ya logiknya ya, len panjangnya ini kan fungsi len, berarti kita masukkan ini itu lebih besar dari 10. Ingat, titik koma pindah, hitung saja panjang. Kalau tidak, pendek. Misalkan seperti ini. Kurung masuk. Nah, termasuk panjang. Jadi kalau misalkan ini kita ganti Sukoharjo, maka otomatis dia akan berubah nih. Jadi fungsi len dimasukkan ke dalam fungsi if. Ini fungsi di dalam fungsi. Jadi fungsi if bisa dimasukkan dalam fungsi if lagi, itu juga bisa. Itu baik, untuk tutorial kali ini bisa dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.